Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sesi yang tertunda karena kemarin saya upload berita yang paling gres gitu ya mengenai VTube. Nah, sekarang kembali kita akan membahas soal menabung untuk masa tua. Sahabat-sahabat sekalian, lovers and haters juga, sekitar 5 tahun yang lalu ketika saya menghantar anak saya ke Jepang untuk kuliah lagi. Sekarang dia sudah lulus dan dia sudah kerja di Jepang. Saya banyak mendengar bahwa orang Jepang itu tidak suka nabung di bank. Saya kaget juga ya. Kenapa ya orang yang di negara maju tidak suka menabung di bank? Bahkan katanya setiap kali kita beli apartemen atau rumah, pasti ada satu sisi atau satu sudut yang dibuatkan safety deposit box oleh developer rumahnya. Untuk apa? Untuk mereka menaruh uang. Serius. Jadi orang Jepang yang katanya sudah maju budayanya gitu ya, perekonomiannya juga, ternyata tidak suka menabung di bank. Dia lebih suka taruh di deposit box. Kenapa? Sebentar saya akan terangkan. Kebanyakan dari mereka yang sudah cerdas secara finansial, mereka memilih daripada taruh di bank atau taruh di rumah, dia tabung sebagai saham. Atau dengan cara membeli saham maksud saya. Yang nanti sebentar saya akan bahas juga. Yang ternyata akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih ketimbang dia menabung di bank. Kenapa? Begini. Di Jepang itu sudah sejak lama sebenarnya dikenal sebagai salah satu negara yang bunga tabungannya minus. Loh, kok bisa Pak ya? Bunga tabungan kok minus? Biasa setahu saya sekian persen. Kok di Jepang minus? Sebenarnya Anda mau tahu, bunga tabungan di Indonesia sekarang juga sudah minus. Anda tidak sadar saja. Sebentar saya akan buktikan. Oke? Jadi fenomena yang dialami oleh penduduk Jepang juga sudah terjadi dan sedang terjadi terhadap penduduk Indonesia yang bunga tabungannya sekarang minus. Enggak Pak, bank saya itu ada meskipun 0, sekian persen. Iya betul, nanti saya terangkan. Oke. Jadi begini, Anda tahu, Anda boleh cek lah ya, saya nggak usah sebut merek banknya ya. Kalau Anda misalnya menabung di bank A, bank B, bank C, bank D, Anda cek sekarang suku bunga tabungannya mereka berapa. Oke, saya ambil contoh di sini. Ada sebuah bank, sekali lagi ya, saya nggak sebut merek. Jika saldonya di bawah 5 juta, maka dia tidak dapat bunga, alias 0% per tahun. Tapi kalau tabungannya atau saldo dari tabungannya atau rekeningnya antara 5 juta sampai 500 juta kurang sedikit, di bawah 500 juta, dia dapat bunga 0,08% per tahun. Iya, 0,08% per tahun. Kalau dulu kan kita dengar, bunga di situ besar loh, setahun bisa 12%. Sudah tidak zaman. Sekarang di bank ini antara 5 sampai 500 juta kurang sedikit, 0,08%. Kemudian yang dari 500 juta sampai 1 miliar kurang sedikit, di bawah 1 miliar, bunganya 0,09%. Cuman beda 0,01. Nah, yang 1 miliar ke atas cuma 0,21% setahun. Bukan sebulan. Oke? Nah, kita lihat sekarang, ini menarik ya. Kita akan bandingkan di sini dengan cara menabung uang di bank dibandingkan dengan menabung saham. Seperti yang saya sudah bahas di konten saya sebelumnya. Oke, langsung saja kita lihat di tabel ini. Di tabel ini saya buat perbandingan menabung saham dan menabung uang di bank.
yang menabung saham tulisannya hitam, sedangkan yang menabung di bank itu biru. Anda lihat ya, ada dua bagian. Di sini saya sudah jelaskan suku bunga tabungannya segitu ya, berapa persen tergantung saldonya. Nah, di sini saya asumsikan saham yang mau ditabung adalah BBCA atau Bank BCA. Oke, kodenya BBCA. Kemudian saya jelaskan di sini, satu lot saham dulunya itu 500 lembar. Tetapi mulai 6 Januari 2014, satu lot saham dikecilkan 100 lembar saja supaya masyarakat umum tidak harus langsung beli 500 lembar. Karena membeli saham di pasar saham itu minimum harus satu lot. Jadi kalau aturannya masih satu lot 500 lembar saham, hanya orang-orang yang punya uang besar saja yang bisa beli saham. Nah, dengan diturunkan menjadi 100 lembar saja, maka masyarakat umum bisa membeli saham. Di sini saya jelaskan juga di tabel ini, fee atau biaya untuk kita membeli saham itu tergantung brokernya gitu ya. Itu 0,17%. Sedangkan fee untuk jual, kalau kita mau jual saham kita, 0,27%. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini saya ambil data ini akurat. Anda bisa cek juga di website. Saya asumsikan 12 bulan saja. Padahal saya bisa ekstrapolasikan untuk sampai 5 tahun. Tapi saya cukupkan 12 bulan saja hanya untuk memberikan ide kepada Anda. Di sini kita lihat. Yang nomor 1. Kita asumsi orang ini mendapat gajian per tanggal 28. Oke? Pada tanggal 28, di sini kita lihat. Harga saham BCA pada tanggal 28 Januari, Anda bisa lihat di situ di baris nomor 1. Harga sahamnya selembarnya 27.475. Oke. Saya asumsikan saja orang ini gajinya 10 juta, dia sudah menetapkan 30% dari setiap gajinya akan dibelikan saham sebagai tabungan, alias plus minus 3 juta kan? Kalau dari 10 juta 30%-nya dialokasikan. Kemudian di sini kita lihat harga beli satu lot karena harus 100 ya kan? Itu 2.747.500 rupiah karena harus beli satu lot. Nah, ada fee biaya untuk membeli yaitu tadi 0,17% dari harga beli satu lot. Di sini langsung saya sudah hitungkan, yaitu fee-nya Rp4.670.75. Sehingga harga total pembeliannya, yaitu harga beli plus fee-nya itu Rp2.752.170.75. Oke? Jadi nilai investasi dia pada poin nomor 1, di situ dikasih lihat 2.747.500. Oke, dari mana? Ya, tadi harga pembelian satu lot, tidak kita masukkan fee pembeliannya. Oke, asumsinya, karena kita harus membuat perbandingan apple to apple gitu ya. Uang yang sama ditabungkan di bank, yaitu Rp2.752.170.75. Oke, pada tanggal 28 Januari. Asumsi dia punya tabungan, rekening terpisah untuk tabungan. Dia tabung di situ. Nah, karena dia baru masuk tanggal 28 dan saldonya di bawah 5 juta kan. 5 juta kan 0%. Maka di bulan itu dia bunganya 0. Tapi ada biaya admin. Kebetulan dia ambil yang terendah. Kan di bank itu ada kelas-kelasnya kan ya. Dia ambil yang terendah. Yang mana biaya adminnya per bulan 15.000. Dia sudah tidak dapat bunga, tapi dipotong biaya admin 15.000. Sehingga saldonya Anda potong saja itu yang Rp2.752.170.75, dipotong biaya admin 15.000. Dapatlah di situ Rp2.737.170.75. Oke, itu di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari, tanggalnya sama 28 Februari, tapi di tanggal 28 Februari saham BCA naik Rp100 dibanding satu bulan sebelumnya. Jadi Rp27.575. Dia harus beli satu lot kan, yaitu Rp2.757.500. Ya, kena fee beli Anda bisa lihat di situ Rp4.687.
sen. Sehingga total harga belinya 2.762.187,75 sen. Nilai investasinya, karena sekarang dia sudah punya dua lot kan, 2 lot dari yang sebulan Januari dan Februari. Nah, 2 lot total investasinya berapa? 2 lot kan ada 200 lembar kan. Dia artinya nilai investasinya adalah 200 lembar dikali dengan harga saat ini, yang mana sudah naik Rp100. Jadi totalnya jadi Rp5.515.000. Oke. Kemudian asumsi total harga beli yang tadi 2.762.187,75 sen, kan harus apple to apple. Kalau ditabung di bank, oke, dia masuk, sehingga sekarang kan saldonya yang dari bulan Januari dan Februari lebih dari 5 juta kan, sehingga dia mulai dapat 0,08% per tahun, bukan per bulan tuh. Sehingga kalau kita hitung bunganya cuma Rp366,62. Biaya adminnya tetap 15.000, masih minus. Karena bunganya lebih kecil dari biaya admin. Sehingga kita bisa hitung saldonya berapa. Oke? Bulan Maret, demikian dengan cara yang sama, kalau kita lakukan terus, ya, kita akan lihat di sini. Sampai Desember pun, dia cuma dapat bunga di bulan Desember langsung. Kita lihat yang nomor 12 itu, yang tulisan biru, bunga itu, baru dapat Rp2.370,87. Sedangkan biaya admin tetap 15.000. Artinya selama 12 bulan dia punya bunga, bahkan tidak bisa membayar biaya admin. Minus bukan? Inilah yang saya maksud, bunga sudah minus di Indonesia. Walaupun dia memberikan bunga 0, sekian persen, tapi lebih kecil dari biaya admin. Jangan lupa juga setiap tahun kita punya inflasi. Dengan saldo akhir di sini saya lihat di tabungan itu berapa itu? Rp35.550.383,29 kan? Kalau ada inflasi 5%, artinya nilai rupiah itu tidak segitu. Karena ada inflasi. Jadi kayak menyusut, itulah inflasi. Oke? Kita bandingkan sekarang dengan orang itu konsisten 30%-nya plus minus lah ya. Maka di akhir Desember nilai investasi dia ada Rp40.110.000. Di sini aja komparasi dalam 12 bulan saja terlihat selisihnya hampir 5 juta. Kalau dia belikan saham secara konsisten yang seperti saya ajarkan yang sebelumnya. Oke? Jangan lupa juga BCA akhirnya setelah RUPS memutuskan nanti tanggal 11 Mei 2020, yaitu sudah lalu, per saham akan dibayarkan Rp455 sebagai dividen. Nah, orang ini yang menabung ini selama 12 bulan kan sudah punya berapa? 1.200 lembar kan, karena setiap bulan 1 lot. Jadi kalau dia 12 bulan berarti ada 1.200 saham kan. Jadi total dividennya tinggal dikali aja. 1.200 dikali Rp455. Kita lihat di sini, dia mendapatkan Rp546.000. Nah, kalau Anda anggap dividen ini Anda analogikan di tabungan sebagai bunga, bunganya besar sekali sebagai dividen. Investasinya pun sudah lebih besar ketimbang saldo tabungan di akhir tahun. Pak, iya itu kan di tahun 2019, di tahun 2020, zaman pandemi COVID kan saham BCA turun, Pak. Betul, turun. Jangan khawatir. Kan saya bilang kalau Anda mau menabung saham, jangan pakai mental trader. Ih, lagi turun nih, jual-jual daripada rugi gitu ya. Nggak usah. Terus saja konsisten. Untuk mempersingkat waktu, percaya saya, Anda bisa menggunakan simulasi seperti ini, ambil datanya di internet, Anda bisa cek kok harga saham BCA pada tanggal 24 Januari yang 2020 dan seterusnya ya. Anda buat simulasi seperti saya ini, tetap untung. Kenapa? Di Januari 2021, harga saham BCA, di bulan Januari ini kira-kira harganya sudah 35.000 lebih.
Bayangin kalau dia belinya akumulatif mulai dari 28 Januari 2019 dengan harga 27.000 dan sekarang sudah 35.000 lebih. Untung berapa persen? Belum dividennya lagi. Oke? Nah, oleh karena itu, maka tapi sekali lagi ya, tergantung dari saham yang Anda pilih. Makanya saya di episode yang berikutnya, yang sebelumnya maksud saya sudah jelaskan, lakukan research. Ya kan? Saham apa yang Anda mau beli? Dalam hal ini saya contoh BCA, yang pasti blue chip istilahnya. Yang pasti bagus. Anda bisa juga misalkan saham Telkom. Oke? Saham apa? BRI juga boleh. Itu juga bank terbesar milik negara. Oke? Lakukan juga, Anda pasti lebih untung ketimbang Anda menabung di bank yang ternyata bunganya kalau dipotong sama biaya admin sudah minus. Maka dari itu, ilustrasi ini membuktikan bahwa menabung saham ternyata bisa lebih menguntungkan ketimbang Anda menabung uang di bank. Oleh karena itu, maka sekarang rata-rata di bank-bank besar, Anda sudah bisa beli saham di bank besar. Tetapi juga adalah beberapa broker yang memberikan Anda kemudahan untuk membeli saham secara online. Anda Google sajalah. Saya nggak mau sebutkan satu persatu, nanti dianggap saya mempromosikan. Oke? Jadi saya sudah katakan Anda bisa beli saham melalui bank-bank besar. Dia juga melakukan penjualan saham. Tentu antara bank satu dan bank lain atau broker satu dengan broker lain, biaya atau fee-nya berbeda-beda. Yang di sini saya cuma ambil contoh yang saya ambil dari broker tertentu. Oke? Jadi demikian saja bedahan saya pada kali ini yang membuktikan jika Anda melakukan pekerjaan rumah Anda di awal, melakukan research sederhana dan menentukan saham blue chip mana yang mau Anda ambil dan Anda tabung terus untuk jangka waktu panjang. Bukan sebulan, 2 bulan, tapi minimum 5 tahun. Ternyata menabung saham jauh lebih menguntungkan ketimbang menabung uang di bank. Misalnya lah, kalau nanti 5 tahun lagi dari 28 Januari 2019, saham BCA jadi sebut saja misalnya 50.000. Artinya hampir 2 kali lipat dari 5 tahun yang lalu. Ya kan? Wah, Anda berapa ratus persen? Oke? Nah, oleh karena itu, sekali lagi, inilah bukti bahwa sekarang ini menabung saham lebih menguntungkan ketimbang menabung uang di bank. Kapan menabung uang di bank akan kembali menguntungkan ketimbang menabung saham? Kalau nanti suku bunga liar lagi seperti waktu zaman kapan ya, 98. Itu bunga tabungan bisa setahun 12%. Sekarang kan tinggal 0,0 sekian. Oke? Nah, ketika suku bunga bank tinggi lagi, maka menabung saham ini kelihatannya akan ditinggalkan. Maka dari itu, musim-musim inilah yang juga harus Anda perhatikan. Kapan Anda menabung saham seperti masa sekarang ini karena bunga bank minus. Kenapa minus? Dipotong biaya admin. Oke? Tapi ketika bunga bank naik lagi, ya tentu menguntungkan menabung di bank. Demikian bedahan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan share kepada teman-teman Anda dan kerabat Anda yang Anda pikir akan tercerahkan oleh bedahan saya pada kali ini. Terima kasih.